Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wakatobi. Saya sendiri Asman Aca dari SD Negeri Longa. Saya Febrina Sance dari SD dan saya Harniana dari SD Negeri Melayu One. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Asman. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, selamat siang juga Ibu. Alhamdulillah baik. Iya, senang sekali siang ini saya bersama Pak Asman. Jadi siang ini Pak Asman akan melakukan sesi coaching ya bersama Ibu Febrina. Iya Bu, saya akan melakukan coaching langsung dengan Ibu Febrina terkait masalah yang dihadapinya dan itu dia masih pusing terkait siswanya itu. Ya. Baiklah, jadi kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang Bapak ingin kembangkan nanti. Ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan bersama Ibu Febrina. Ya. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakan proses coaching? Ya, siap Bu, saya sudah siap untuk melaksanakan coaching dengan Ibu Febrina Sance. Iya, baiklah Pak Asman, sebelum Bapak memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya akan bertanya kepada Bapak juga ya. Pertama saya akan menjelaskan dulu rubrik dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Jadi poin-poinnya antara lain sebagai berikut. Pertama, saya akan melihat Bapak melakukan percakapan alur tirta. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa alur tirta ini terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan selanjutnya ada tanggung jawab. Iya. Saya akan mengamati apakah Bapak akan melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching juga ya. Iya. Jadi prinsip coaching itu yang 3 juga. Pertama membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi inti dari coaching yaitu kehadiran penuh atau presence. Kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, itu perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa di sini maksudnya ada receive, kemudian ask, summarize, dan appreciate ya. Nah, receive ini adalah menerima ucapan atau pernyataan dari coachee ya. Kemudian ask mengajukan pertanyaan yang mendalam atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kemudian summarize-nya merangkum pernyataan atau permasalahan dari coachee, kemudian memberikan apresiasi. Apakah sudah jelas rubriknya Pak Asman? Baik Bu, sangat jelas sekali ya. Di kegiatan coaching nanti saya akan menggunakan kompetensi coaching yang Ibu sudah sebutkan, termasuk melakukan pertanyaan berbobot menggunakan alur rasa tadi ya. Ya, teknik rasa ya. Teknik rasa tadi. Ya.
Sebelum kita memulai atau Bapak memulai coaching, sebelumnya saya akan mengajukan dulu pertanyaan kepada Bapak. Ya. Dari pelaksanaan coaching sebentar ini, kompetensi apa yang ingin Pak Asman kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan adalah tentang kehadiran penuh, Ya. karena kehadiran penuh ini adalah inti dari sebuah coaching. Tanpa kehadiran penuh kita dalam melakukan coaching tidak akan berjalan sesuai alur cerita yang telah dijelaskan sama Ibu Harmiana tadi. Ya. Sehingga kehadiran penuh ini yang akan saya kembangkan di kegiatan coaching sebentar. Baiklah Pak Asman. Dari kompetensi yang Bapak pilih ini, apa lagi yang ingin Bapak inginkan untuk diamati secara lebih spesifik? Yang lebih spesifik Ya. juga terkait kompetensi apa tadi ya, teknik kemitraan tadi, membangun kemitraan. Prinsip coachingnya Prinsip coaching tadi tentang kemitraan. Ya. Ibu bisa melakukan pengamatan di situ agar apakah saya sudah melakukan prinsip coaching itu dengan baik atau belum. Baik Pak Asman. Dengan rubrik yang sudah kita susun ini, silahkan Pak Asman melakukan proses coaching bersama Ibu Febrina. Baik. Selamat siang Ibu Febrina. Selamat siang Pak Asman. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Pak. Bapak gimana hari ini? Alhamdulillah baik juga ya. Iya, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu di kegiatan coaching ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Ibu, apa tujuan kita di kegiatan coaching kita hari ini? Iya, baik Pak Asman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk coaching bersama saya, bercerita atau berdiskusi bersama saya untuk memberikan, mudah-mudahan dengan pertemuan ini memberikan solusi kepada saya tentang permasalahan yang tengah saya hadapi di sekolah, di kelas, tentang salah satu siswa saya yang akhir-akhir ini tiba-tiba saja pasif, yang sebelumnya anak ini semangat dan aktif dalam pembelajaran, tapi 1 bulan belakangan ini dia berbeda dari sebelumnya. Itu Pak. Jadi pertemuan kita pada siang hari ini ingin membahas tentang salah satu siswa Ibu yang tadinya aktif menjadi pasif di kelas ya Bu ya? Betul Pak. Jadi apa tujuan utama Ibu capai dalam percakapan kita hari ini? Iya, baik Pak. Terima kasih. Tujuan yang saya inginkan dari pertemuan kita ini, dari coaching kita hari ini adalah saya ingin menemukan solusi dari permasalahan salah satu siswa saya yang yang sebelumnya aktif, tiba-tiba sekarang pasif dalam kelas dan sering murung gitu. Nah, jadi tujuan kita adalah menemukan solusi. Iya, betul Pak. Ya, menemukan solusi agar siswa tadi yang tadinya kenapa dia tiba-tiba menjadi pasif, yang tadinya aktif, kemudian kita menemukan solusi bagaimana supaya siswa itu bisa kembali aktif dan betul, bersemangat Pak dalam belajar. Iya, betul sekali Pak. Ya. Apa ada hal lain yang ditambahkan selain itu tadi? Untuk sementara itu dulu Pak, solusi dari permasalahan anak ini, dan harapannya solusi yang nanti ditemukan sebentar bisa langsung saya aplikasikan supaya anak ini bisa kembali belajar dengan semangat, dengan aktif di kelas seperti sebelum-sebelumnya. Itu Pak. Baik, mari kita telusuri lebih dalam tentang situasi ini. Iya, bisa Pak ceritakan lebih lanjut tentang
perubahan apa yang Ibu lihat dari siswa tadi, bagaimana dia sebelumnya dan apa yang berubah sekarang? Iya, terima kasih Pak Asman. Jadi anak ini sebelumnya aktif dalam pembelajaran. Hmm. Menurut saya juga, karena saya sudah 2 tahun terakhir ini mengajar di kelasnya, eh, apa ya istilahnya, ya aktif, pemikirannya juga bagus. Eh, dalam pembelajaran itu responnya bagus, Ya. hasil-hasil evaluasinya juga tampak bagus juga hasilnya. Tapi 1 bulan terakhir ini di dalam pembelajaran itu dia hanya diam saja. Dia tiba-tiba gak seperti biasanya dalam kelas itu. Dia kadang hanya murung, duduk murung saja ketika pembelajaran. Kita berikan penjelasan itu, kita tanya kembali, dia tidak respon, tidak ada Nggak ada respon. respon. Iya, dan dia banyak menyendiri, duduk menyendiri dan kayak tatapannya kosong seperti itu, Pak. Jadi memang kelihatan sekali ketika juga evaluasi pembelajaran, saya evaluasi pembelajaran yang saya lakukan, memang tampak sekali dia tidak hadir sepenuhnya, dia tidak ikut dalam pembelajaran itu dengan baik karena hasilnya juga memang kurang memuaskan dan tidak tuntas. Itu. Oke. Kira-kira Ibu bisa menjelaskan ya apa jika masalah ini bisa teratasi ya, Ya. apa yang Ibu harapkan terjadi pada Ohami di kelas jika kita menemukan masalah ini bisa teratasi? Ya, saya ingin Fahmi ini kembali aktif seperti aktif ya. sebelumnya, kemudian bisa mengungkapkan pendapat-pendapatnya, ide-idenya, responnya ketika pembelajaran, dan tidak melihat dia sering murung menyendiri. Itu sih, karena saya yakin ketika dia murung menyendiri, tidak berbaur bersama teman-temannya, berarti menurut saya dia sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Ya. Jadi saya harap bisa menemukan solusinya ini, Pak, dengan pertemuan kita ini. Ibu berharap siswa itu kembali aktif ya Iya, di kelas. betul sekali, Pak. Jadi menurut Ibu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan ini pada Fahmi? Iya, jadi menurut saya karena saya sudah mulai mencari informasi kenapa dia seperti itu, termasuk juga bertanya langsung kepada Fahmi, pada anak ini. Tapi memang bertanya kepada dia tidak ada jawaban, tidak respon. Jadi saya mencari informasi kepada teman-teman sekelasnya yang di rumah juga dia berdekatan atau sering main bareng. Yang saya dapatkan informasi terakhir ini, dia sering menjaga adik-adiknya itu ada 3, ternyata bapaknya sakit. Itu sih yang informasi terakhir yang saya dapat, dan dari informasi itu saya mengambil kesimpulan bahwa kayaknya yang menyebabkan dia murung beberapa waktu terakhir sehingga responnya juga di dalam pembelajaran tidak ada atau kurang aktif juga dalam pembelajaran, karena kepikiran dengan orang tuanya di rumah, mungkin juga capek menjaga adik-adiknya yang masih kecil-kecil yang katanya jumlahnya ada 3, tentu itu menjadi beban mungkin buat dia. Itu sih sementara itu, Pak. Oke. Berarti itu karena siswa tersebut dia tidak hadir sepenuhnya di kelas, memikirkan orang tuanya di rumah, betul. dan adik-adiknya di rumah, dan orang tuanya juga lagi sakit. Iya, betul sekali, Pak. Apa yang Ibu bisa lakukan untuk membantu masalah Fahmi tadi ya, untuk mengatasi situasi yang sedang dia rasakan? Iya, betul sekali. Rencananya, Pak, saya ingin memanggil dia karena kemarin itu memang saya sudah mencoba mendekati dia, berbicara dengan dia, tapi posisinya kan kita dalam kelas. Saya pikir dia akan malu untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan karena banyak teman-temannya. Jadi saya berencana memanggil Fahmi, mencoba berdiskusi, menanyakan lebih dalam tentang apa yang tengah dihadapi saat ini. Dan ketika dia
bisa atau berani untuk mengungkapkan perasaannya, apa yang dia tengah hadapi ya. Tentu yang paling diharapkan saya adalah dari orang-orang di sekitarnya, mungkin termasuk saya dari gurunya, adalah support dan dukungan supaya dia bisa belajar dengan baik, tetap semangat ke sekolah, tetap semangat dalam belajar walaupun saat ini di rumah keadaannya berbeda dengan yang sebelumnya karena bapaknya lagi dalam keadaan sakit. Oke, baik Itu. Ibu. Itu langkah yang baik Iya. dengan memanggil siswa tersebut, melakukan pembicaraan di ruangan Ibu Iya, secara betul, Pak. empat mata. Iya. Itu langkah yang baik. Apa ada tindakan lain yang bisa Ibu ambil untuk membantu Fahmi ini merasa lebih nyaman dan terlibat di kelas, dalam artian dia tidak akan tidak akan memikirkan sesuatu di tempat lain, dia hadir sepenuhnya di kelas. Saya pikir saya harus berbicara dulu kepada dia, Ya, memberikan dukungan, memberikan support. Insya Allah kalau sudah diberikan support, diberikan semangat ketika di kelas, insya Allah akan kembali, walaupun mungkin belum sepenuhnya, tapi akan kembali respon, karena saya pikir dia punya orang-orang di dekatnya yang terus memberi dukungan dan semangat untuk dia. Itu sekali ya. Jadi rencananya Ibu ini dalam mengamati, namun di permasalahan Fahmi ini, siapa yang akan Ibu libatkan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Oke. Rencana saya, Pak, saya akan melibatkan guru kelasnya, yang tentu setiap hari, walaupun enggak setiap hari juga, tapi sering belajar bersama Fahmi untuk mengatasi masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah bersama kepala sekolah, karena saya lihat anak ini, kepala sekolah itu sering bercerita bahwa anak ini sering ke masjid melakukan sholat jamaah sama dengan beliau. Itu yang akan saya libatkan. Kemudian teman-teman terdekatnya yang bukan hanya di sekolah saja mereka bermain, tapi juga di rumah. Jadi ada 3 dulu yang akan saya libatkan dalam rencana saya ini, Pak. Baik, kapan Ibu berencana untuk memulai langkah-langkah ini terkait masalah Fahmi yang sebaiknya lebih cepat lebih baik ya, betul, Pak. diselesaikan permasalahannya. Kira-kira kapan ya Ibu mau memulai langkah-langkah ini yang tadi Ibu bicarakan? Oke. Rencananya saya akan langsung, insya Allah pekan depan, kebetulan ada jam mengajar saya di kelasnya, saya akan memanggilnya ketika selesai pembelajaran yang di kelas. Insya Allah pekan depan, Pak. Awal pekan depan. Pekan depan ya? Iya, insya Allah. Baik Ibu, supaya lebih cepat. Semoga langkah-langkah yang Ibu ambil bisa membantu Fahmi, yang terutama itu memanggilnya secara empat mata, tatap muka langsung, kemudian Ibu bisa melibatkan guru kelasnya langsung untuk menyelesaikan permasalahan Fahmi ini agar dia kembali hadir sepenuhnya di kelas, tidak lagi atau dia kembali bersemangat dalam belajar ya. Betul sekali, Pak. Ya, terima kasih Ibu atas percakapan kita pada siang hari ini. Ya. Saya juga terima kasih banyak, Pak, sudah meluangkan waktu. Semoga nanti ke depannya kalau saya membutuhkan Bapak selalu siap untuk membantu. Ya, saya siap setiap saat ya untuk selalu mendengarkan curhatan atau percakapan dari Ibu selanjutnya. Saya tunggu ya, Bu ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Wah, luar biasa sesi coachingnya Pak Asman bersama Ibu Febrina. Ya, Bu. Iya. Bagaimana perasaan Pak Asman setelah melaksanakan sesi coaching sama Ibu Febrina? Perasaan saya itu
tadi dalam melakukan coaching saya sangat sangat apa ya, tidak terlalu luas ya, agak kaku sedikit Ya. karena mungkin di sesi coaching tadi permasalahan itu sangat kompleks ya, karena siswa tadi yang tadinya aktif kemudian menjadi pasif itu yang sesuatu yang sangat kompleks dan sangat rumit untuk kita bisa menemukan solusinya. Baik sekali Pak Asman. Sebelum saya memberikan umpan balik, saya ingin tahu bagaimana Pak Asman menilai performa Bapak terkait tadi kompetensi yang ingin dikembangkan, ini tentang kehadiran penuh dan juga prinsip coaching, kemitraan bersama coaching. Oke, menurut saya tadi dalam sesi coaching nanti saya sudah mencoba melakukan hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya di sini saya tidak saya berfokus pada coach tadi terkait apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan ke saya itu saya lebih fokus. Namun ada beberapa hal yang saya merasa itu kurang. Saya pikir performa saya itu ya sudah lebih baik dari sebelumnya, tapi masih perlu perbaikan seperti itu. Baik sekali. Kalau begitu izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Asman. Iya, silakan Bu. Saya sangat apresiasi Pak Asman. Kita melihat dari alur Tirta, Pak Asman sudah melaksanakan tahapan alur Tirta dengan baik, mulai dari coaching menyampaikan tujuan utamanya, kemudian mengidentifikasi masalah, lalu rencana aksi dan tanggung jawab ya. Dan prinsip coachingnya juga saya melihat Bapak sudah memenuhi kriterianya, itu membentuk kemitraan bersama coaching, kemudian Bapak menggali potensi melalui pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, dan itu menghasilkan maksimalisasi potensi coaching. Ya. Kemudian masih ada Pak Asman, ini saya apresiasi juga di teknik mendengarkan dengan rasa. Ini menunjukkan indikasi bahwa Pak Asman sudah memenuhi kompetensi kehadiran penuh dengan menunjukkan teknik rasa, ya. Bapak menerima ucapan pernyataan dari coach, kemudian mengajukan pertanyaan mendalam dan terbuka. Bapak juga merangkum pernyataan coach dan berikan apresiasi baik sekali. Selanjutnya ada yang ingin saya berikan pengamatan yang selain ini tadi. Saya melihat Pak Asman masih sedikit ada momen saat Pak Asman tergesa-gesa memberikan respon pada saat coaching berbicara, mengutarakan pernyataannya, ya. Bagaimana pendapat Pak Asman? Ya, pertama-tama itu saya ucapkan terima kasih Ibu atas umpan baliknya yang sudah diberikan kepada saya terkait prinsip coaching, tadi alur ceritanya juga, kemudian saudara rasa tadi juga sudah terima kasih banyak atas umpan baliknya. Ini tadi saya sadari bahwa saya agak tergesa-gesa terkait percakapan tadi. Saya rasa masih banyak perlu perbaikan sehingga kedepannya saya mampu mengatasi permasalahan itu
dan Baik. akan terampil lagi dalam melakukan coaching ke depan. Baik, Pak Asman. Eh, saya ingin menanyakan satu hal lagi, Pak Asman. Em, Selanjutnya kompetensi apa yang Bapak ingin tingkatkan lagi ke depannya saat melaksanakan coaching-coaching di kesempatan berikutnya, Pak Asman? Uh, Insya Allah ke depannya Ya. saya akan meningkatkan kompetensi saya di melakukan pertanyaan berbobot. Ya. Ini juga saya harus tingkatkan karena dengan melakukan pertanyaan berbobot ini kita sebagai coach bisa memberikan pertanyaan yang bagus dan bisa direspon oleh coach secara cepat dengan baik dan tidak tergesa-gesa lagi. Ya, betul sekali Pak Asman. Luar biasa ya. Selanjutnya saya yakin Pak Asman dengan upaya-upaya dan rencana perbaikan ke depannya untuk Pak Asman dapat memberikan atau memberikan perkembangan yang lebih baik lagi terhadap kompetensi coaching yang Bapak lakukan. Baiklah, terima kasih untuk kebersamaan kita pada pertemuan kali ini. Semoga lancar urusannya. Sukses selalu untuk Pak Asman. Ya, terima kasih Bu Harmiana atas masukannya tadi. Itu sangat membantu saya dalam melakukan teknik coaching ke depannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.